Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan menyampaikan materi tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat ihsan sebagai implementasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maharani Afifah, nomor urut 16. Perkenalkan, nama saya Nur Azzarizwa, nomor urut 24. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Hatifah, nomor urut 26. Perkenalkan, nama saya Nabilah Az-Zahra Agam, nomor urut 22. Perkenalkan, nama saya Tiara Dina Jamanggata, nomor urut 27. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah, nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Serlina, nomor urut 31. Perkenalkan, nama saya Atika Trinur Aini, nomor urut 7. Perkenalkan, nama saya Kafifa Ulianur Fadrin, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Nurinsan Amanate, nomor urut 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Muhis, nomor urut 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriyadi M, nomor urut 18. Perkenalkan, nama saya Anaya Putri Ami, nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Amalia Sari, nomor urut 23. Perkenalkan, nama saya Dina Anggreni, nomor urut 8. Perkenalkan, nama saya Usung Hatimah, nomor urut 10. Perkenalkan, nama saya Wadi Rumawati AG Saparikau, nomor urut 29. Perkenalkan, nama saya Farasiska, nomor urut 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrudi, nomor 20. Perkenalkan, nama saya Nila Galiga, nomor urut 4. Materi pertama yaitu A. Kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat ihsan sebagai implementasi dari Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan hadis terkait kewajiban beribadah kepada Allah sebagaimana pesan Quran Surah Luqman ayat 13 sampai 14. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna daripada makhluk lainnya. Manusia juga dibekali dengan akal dan pikiran yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Itulah di antara nikmat dan anugerah yang dikaruniakan Allah kepada manusia yang telah diberikan kepada manusia yang tidak terhitung. Oleh itu, manusia wajib beribadah dan menyembah kepada Allah dengan ikhlas. Allah juga menciptakan manusia melalui orang tua. Orang tua bersusah payah mendidik, merawat, dan membekali anaknya dengan kebaikan. Maka sebaiknya manusia harus memiliki rasa terima kasih atau bersyukur kepada orang tua dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dengan memahami kewajiban beribadah dan bersyukur, manusia akan memiliki perilaku yang mulia seperti peduli dan bertanggung jawab. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Luqman ayat 31 sampai 34. Uraian tersebut dapat dipahami bahwa Luqman memberikan nasihat kepada anaknya dengan menekan untuk beribadah kepada Allah. Perintah pertama Luqman kepada anaknya memberikan pelajaran penguatan akidah, yaitu dengan menyembah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah mengingatkan atas jerih payah dan penderitaan seorang ibu ketika mengandung, melahirkan dan mendidik, menjaga siang dan malam, tiada lain hanya mengingatkan bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Karena itu dalam surat tersebut ditutupkan dengan kalimat, bersyukurlah kepadaku Allah dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah tempat kembali. Demikian, terima kasih. Artinya, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada seorang yang mau bersyukur kepada Allah dan kedua orang tuanya. Dengan pahala yang melimpah, karena pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah dan menuai amalnya di akhirat. Terkait dengan bakti kepada kedua orang tua, di antaranya adalah hadis Bukhari dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 2. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. A. Hadis tentang kewajiban beribadah kepada Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur berfirman, wahai anak Adam, menyempat-nyempatkanlah atau fokuslah untuk beribadah kepadaku. Niscaya akan aku penuhi hatimu dengan rasa cukup dan ditutupi kefakiranmu. Jika kamu tidak mengerjakan, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa sibuk dan tidak ditutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. B. Hadis tentang kewajiban bersyukur. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah,
kenapa engkau lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan masa mendatang. Beliau bersabda, Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dan ketika beliau gemuk, beliau salat sambil duduk. Ketika hendak ruku, beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat kemudian ruku. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 4460. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditanggung dan terjamin terbebas dari segala dosa-dosa. Dan ternyata beliau lebih rajin dan sangat bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu tekun dan khusyuk beribadah dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas segala anugerahnya. Beliau memberikan contoh suri teladan dan pembelajaran bagi umatnya agar selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah.